Mentari pagi bersinar terang, ilmu dan budi jadi pegangan. Dari ruang podcast kami datang ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Senang sekali rasanya saya Valentine Glady Sumual. Kali ini spesial dalam rangka Hari Kartini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait perempuan dalam mendidik, pemeran utama atau pelengkap. Saya tidak sendiri, tentu saja saat ini sudah ada dua narasumber hebat, dua perempuan yang luar biasa tentunya, yang memiliki peranan penting dalam pengembangan masyarakat, sektor pendidikan, dan juga pemberdayaan perempuan di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, pasti Bapak Ibu yang ada di rumah, di sekolah, atau dimanapun berada, mungkin sudah penasaran kira-kira siapa ya narasumber kita di episode kali ini. Nah, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Sudah hadir di studio podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Mary Elizabeth Mailangkai Kalalo SHMH, yang merupakan Sekretaris TP-PKK Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus istri tercinta dari Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Dr. Victor Mailangkai SHMH. Selamat siang, Ibu. Baik, selamat siang. Sehari-hari disapa Ibu Mary ya, Bu? Iya, wah, luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya, Ibu. Iya. Dan salah satu narasumber lagi yang tentunya tidak kalah hebat, tidak kalah luar biasa, sudah hadir juga pada siang hari ini, Ibu Yunita Batara Mose STMPD, yang merupakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Selamat siang, Bu Yunita. Selamat siang, Bu Valen. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Wah, saya senang sekali ini karena bisa berdialog dengan dua wanita hebat di Provinsi Sulawesi Utara ini. Nah, karena ini dalam rangka Hari Kartini ya. R.A. Kartini pernah berkata, habis gelap terbitlah terang. Dan terang ini sendiri seringkali dimulai dari didikan seorang ibu dari dalam rumah. Karena organisasi terkecil adalah keluarga. Nah, peran penting perempuan ini kadang-kala masih dianggap sebagai pelengkap. Apakah kita harus setuju dengan statement ini? Kita akan bahas lebih jauh dengan para narasumber kita. Nah, mungkin saya ingin awali dengan makna Hari Kartini. Saya ingin ke Bu Mary dulu, mungkin izin Bu. Kira-kira menurut Ibu sendiri apa makna Hari Kartini? Karena saya tahu Ibu selain sebagai ibu dalam keluarga, juga menjalankan peran publik dalam organisasi, kemudian juga sehari-harinya sebagai dosen ya Bu, sebagai koordinator program studi di Doktoral Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Samratulangi, seperti itu ya Bu. Mungkin bisa dengar pendapat dari Ibu dulu. Baik, terima kasih Saudari Valen. Kalau menanyakan tentang makna Hari Kartini bagi saya, apalagi bagi perempuan Indonesia, tentu memiliki makna yang sangat dalam. Saya juga berada di sini oleh karena peran dari Ibu kita Kartini. Bagaimana emansipasi wanita, kita tahu bahwa dahulu perempuan itu dianggap hanya mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak. Tapi dengan adanya emansipasi dari R. Kartini, ada persamaan hak bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki, sehingga kita boleh mengecam pendidikan yang tinggi. Seperti yang saya ini udah sekolah-sekolah, boleh mengecam pendidikan, boleh berkarir sebagai seorang akademisi di Fakultas Hukum Unsrat, boleh menjadi sekretaris tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara. Ini semua karena peran Ibu kita Kartini. Oleh sebab itu, biarlah peran yang kita miliki saat ini, yang sebagai seorang akademisi tentunya, biarlah kita boleh menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan yang lain. Wah, luar biasa, sangat memotivasi ya Bu Mary. Dari Ibu Yunita sendiri, silakan Bu. Iya, saya pikir sejalan dengan Ibu Wagub ya, bahwa peran dari R.A. Kartini ini sangat besar bagi kemajuan tidak hanya bagi perempuan tetapi bagi bangsa dan negara kita. Karena sebenarnya setelah melihat kondisi sekarang, kita melihat betapa
besarnya peran perempuan bagi bangsa dan negara kita. Ya. Maka bangsa kita menjadi semakin maju karena ada peran perempuan di dalamnya. Setuju. Maka kalau R.A. Kartini dulu berhenti berjuang ya, dia menyerah, saya pikir ini juga menghalangi sebenarnya kemajuan dari bangsa kita. Maka bersyukur sekali karena perjuangan R.A. Kartini tidak hanya berlaku di masanya, tetapi sampai di zaman kita, bahkan saya percaya sampai di zaman ke depan, dampaknya terus terasa ya, dan kemajuan bangsa dan negara kita benar-benar karena keterlibatan dari para perempuan yang diinisiasi oleh R.A. Kartini. Kemudian kalau di daerah kita Ibu Maria Walanda Maramis ya. Jadi arti dari Hari Kartini sama seperti yang Ibu Mary sampaikan itu sangat dalam bagi kita. Bagi perempuan, bagi kaum perempuan. Betul, terima kasih. Luar biasa. Nah, tentu peran perempuan seperti yang saya sampaikan tadi ini biasanya dimulai dari peran dalam keluarga. Nah, mungkin saya ingin tahu kira-kira bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh baik Ibu Mary maupun Ibu Yunita, pengalaman pribadi mungkin kira-kira seperti apa yang diterapkan dari dalam rumah, dari lingkungan keluarga, baik Ibu Mary maupun Ibu Yunita. Mungkin bisa dari Ibu Mary dulu. Baik, terima kasih. Kalau di dalam keluarga, khususnya buat anak-anak saya selalu berusaha untuk menjadi contoh bagi anak-anak saya. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya supaya mereka menjadi anak yang berani. Itulah sebabnya terus terang, waktu saya masih gadis, belum menikah, saya seorang penakut. Jadi dari anak-anak saya penakut, dengar kucing aja lari saya. Tapi karena saya banyak membaca buku-buku, mengajarkan kepada saya bahwa kalau seorang ibu tidak boleh menunjukkan rasa takut kepada anak-anak. Pada akhirnya saya jadi berani. Karena suami saya kebetulan dari dulu seorang politisi yang meninggalkan saya. Satu hari dia banyak di luar, tugas karena aktivis ya. Jadi saya menerapkan kepada anak-anak saya itu kalau ada sesuatu supaya jangan ada rasa takut. Kemudian saya menanamkan juga kepada anak saya untuk mandiri, dan yang terpenting adalah mengajarkan kepada anak-anak terkait dengan agama, moral, soal kejujuran, jangan sombong, ya toh, suka membantu satu dengan yang lain. Jadi dan yang paling penting juga menanamkan kepada anak-anak bahwa pendidikan itu sangat penting. Sepanjang orang tua mampu untuk menyekolahkan, jadi gunakan kesempatan untuk belajar. Karena saya juga termotivasi dengan kata-kata dari papa saya yang mengatakan bahwa harta itu tidak ada artinya kalau tidak dibarengi dengan pendidikan. Karena harta itu bisa habis, tapi pendidikan itu tidak akan habis, akan terus ada bagi anak-anak untuk masa depan mereka. Itulah sebabnya di dalam keluarga hal-hal itu yang saya tanamkan untuk sekolah, bahwa itu pendidikan adalah penting. Apalagi saya seorang pendidik ya, akademisi, khusus mahasiswa, yang saya ajarkan juga kepada mereka tidak hanya materi-materi tentang hukum, tapi bagaimana membangun karakter mahasiswa. Begitu juga di dalam keluarga, saya ingin membangun karakter anak-anak saya supaya mereka kuat menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Itulah sebabnya anak-anak saya semua saya sekolahkan di luar negeri, di Amerika, sehingga mereka menguasai bahasa asing. Karena saya selalu bilang bahwa di era sekarang ini persaingan itu sangat ketat. Nah, anak-anak saya kan sudah dewasa semua. Yang tinggal saya asuh sekarang, didik sekarang di rumah adalah cucu saya. Jadi cucu saya juga dia karena masih 14 tahun, jadi saya sama yang seperti saya lakukan kepada anak-anak saya. Jadi prosesnya sama kurang lebih seperti itu ya, Bu. Menarik sekali. Nah, dari Ibu Yunita sendiri mungkin, Bu? Iya, kalau mendengar cerita Ibu Mary saya perlu banyak belajar ya, menimba ilmu dari Ibu Wagub. Jadi kalau ditanya Ibu Valen tentang pola asuh seperti apa yang diterapkan di rumah, mungkin kalau di kalangan pendidik dikenal
secara umum ada 4 pola asuh ya. Iya. Ada yang menyampaikan pola asuh otoritatif, lalu kemudian ada juga pola asuh orang tua secara otoriter, lalu ada pola asuh neglectful atau pengabaian ya, dan satu pola asuh lagi permisif ya. Jadi kalau dari 4 pola asuh ini kita dapat melihat perbedaannya itu dari support maupun tuntutan. Jadi kalau pola asuh otoriter itu berarti pola asuh yang orang tua tuh hanya banyak menuntut tetapi tidak atau kurang sekali memberikan support bagi anak-anaknya. Ya, kalau kemudian pola asuh permisif itu biasanya di zaman kita sampaikan itu yang orang tua memanjakan anaknya gitu apa-apa ya. diizinkan Apa-apa diizinkan begitu ya. Jadi kurang sekali tuntutan. Jadi orang tua hanya terus memberikan support apa yang dimau oleh anak, itu yang dia lakukan, tetapi tidak memberikan tuntutan. Nah, ada pola asuh yang ketiga, yaitu pola asuh neglectful atau pengabaian. Jadi orang tua cenderung mengabaikan. Ya, pokoknya terserah anak seperti apa. Ya, di sini tidak ada tuntutan maupun tidak ada support. Nah, tetapi ada pola asuh yang keempat, yaitu pola asuh otoritatif. Di sini orang tua tetap memegang peranan penting, mengambil keputusan, tentu sesuai dengan batas usia anak. Tetapi di pola otoritatif ini, orang tua memberikan tuntutan yang sama dengan memberikan support atau dukungan. Ya. Jadi kalau ditanya pola asuh seperti apa, saya bisa mengatakan cenderung. Ya, kami cenderung di rumah itu menggunakan pola asuh otoritatif. Jadi kita memberikan support dan dukungan kepada anak, tetapi kita juga punya tuntutan kepada anak. Jadi ya, seimbang ya, seimbang ya, bahwa kita mensupport apa yang mereka butuhkan dan kita terus mendukung apa yang menjadi kemampuan dan bakat mereka, tetapi di sisi lain kita tetap memiliki tuntutan kepada mereka ya. Jadi kecenderungan kami di rumah seperti itu. Otoritatif ya. Otoritatif. Nah, saya ingin gali lebih dalam dari Ibu Yonita. Dari nilai-nilai yang ditanamkan tentunya, seperti juga Bu Mary tadi menyampaikan nilai agama, moral. Tentunya ini butuh komunikasi yang efektif, komunikasi yang sehat, karena di rumah itu tentu saja ada ayah, ada suami juga ya. Jadi mungkin saya ingin tahu dari yang Ibu sampaikan itu bagaimana kira-kira Ibu Yunita membangun komunikasi dengan suami dalam pola asuh tersebut, dan tentunya dalam menciptakan lingkungan yang otoritatif tapi ya well-being juga bagi anak-anak kita. Betul. Jadi kalau pola asuh otoritatif berarti sangat mengedepankan memang komunikasi, ya, sehingga kemudian keputusan yang kita ambil di dalam mendidik dan mengasuh anak itu tidak hanya sepihak, tetapi itu melibatkan anak. Jadi ada proses interaksi di dalamnya. Jadi kalau ditanya bagaimana membangun komunikasi, nah sejalan ya, kalau tadi Ibu Mary menyampaikan banyak terinspirasi dari kata-kata Papa dari Ibu Mary, ya saya pikir kita semua juga banyak mengambil pengalaman dari apa yang dilakukan orang tua kita sebelumnya. Nah, untuk keluarga kami punya waktu biasanya pada hari Minggu biasanya ya. Jadi hari Minggu itu menjadi hari awal bagi kami memulai sepanjang minggu untuk bercakap-cakap dengan anak-anak kami. Ya, jadi di hari Minggu itu biasanya kami akan saling bertanya apa kesulitan dan tantangan yang akan dihadapi sepanjang seminggu atau sepekan. Ya, dan ini bukan hanya terkait anak-anak kami, tetapi anak-anak kami juga mendengar apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kekhawatiran kami sebagai orang tua menghadapi satu minggu ke depan. Nah, dari cerita itu kemudian terbangun ya komunikasi di antara kami, dan kami jadi saling mengetahui apa yang menjadi masalah dari masing-masing kami. Ya, dan biasanya di hari Minggu itu kami akan selesai bercerita, kami akan menutup
di dalam doa bersama-sama. Tadi Ibu Mary sampaikan mengajarkan takut akan Tuhan, ya. Sama juga dengan kami. Kami meletakkan dasar itu pondasi utama dalam kehidupan keluarga kami, dan kami berdoa bersama, dan di akhir doa kami membiasakan suami saya itu akan memberkati anak-anak kami. Jadi akan menumpangkan tangan, dan anak-anak kami tahu bahwa mereka akan pergi sepanjang seminggu dengan mendapatkan berkat dari orang tuanya. Dan komunikasi itu akan terus berjalan di sepanjang minggu. Kami akan terus berusaha dan berjuang untuk berkomunikasi, terutama saya ya. Biasanya setiap pulang kerja saya akan menanyakan apa yang terjadi di sekolah. Anak-anak saya masih kecil, Ibu Mer. Anak usia yang sulung itu masih sekarang kelas 5 SD, dan yang bungsu itu kelas 3 SD. Jadi masih anak-anak kecil-kecil. Makanya saya bilang saya perlu banyak belajar dari Ibu Mary di dalam mendidik anak. Jadi ya, komunikasi dijalin dimulai hari Minggu, lalu sepanjang minggu itu biasanya saya akan terus follow up. Bagaimana dengan ketakutan-ketakutan yang dihadapi, yang disampaikan di hari Minggu, gitu ya. Jadi ada waktu-waktu yang saya bicara person to person, secara pribadi ke anak, tapi ada juga bersama. Nah, papanya juga demikian. Ada saat bapaknya juga bicara secara pribadi dengan yang bungsu, yang laki-laki, tapi ada saat juga bicara dengan yang sulung, yang perempuan. Begitu. Luar biasa. Saya ke Bu Mary lagi. Nah, menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Yunita tadi. Saya ingin menggali terkait, ada satu statement saya pernah mendengar tentang wanita adalah tiang peradaban, di mana ungkapan ini menggambarkan bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan peradaban dan juga kemajuan suatu bangsa. Nah, menurut Ibu Mary sendiri, dari kacamata seorang akademisi dan juga seorang perempuan, kira-kira seperti apa terkait statement ini? Saya sependapat ya dengan statement ini, bahwa kita ini perempuan adalah sebagai tiang peradaban bagi orang-orang muda yang notabene adalah sebagai penerus-penerus bangsa. Bangsa yang maju tergantung dari orang-orang muda kita, anak-anak kita. Nah, itulah sebabnya peradaban itu kita mulai dari keluarga. Kita membangun disiplin anak-anak. Saya bersyukur karena anak-anak saya, ya mungkin terikut ke saya, sampai suami bilang, ini anak sampai cucu ini sama dengan dia punya oma, dia bilang, karena saya juga dulu waktu sekolah tidak perlu dikasih bangun. Ada kan anak-anak lain susah mau kasih bangun, tapi saya waktu sekolah saya sudah tahu jam saya bangun, tidak perlu mama mau kasih bangun. Dan karena kebetulan seperti yang saya katakan tadi, bahwa suami saya memang dari kita 85 kita menikah, 87 dia sudah aktivis ya, di aktivis mahasiswa di partai politik, sehingga dia boleh jadi anggota DPR di tahun 87, 32 tahun, selama 30 tahun di DPR, Bu. Jadi saya yang berperan besar di keluarga. Itulah sebabnya saya mengajarkan anak-anak saya ini supaya menjadi anak yang baik, boleh menjadi memiliki masa depan yang baik. Dan sebagai seorang pendidik juga saya mengajarkan tadi kepada mahasiswa soft skill, apalagi seorang sarjana hukum nantinya dia harus memiliki moral itu kan berbicara yang baik dan tidak baik. Artinya dia harus memiliki etika sopan santun, sehingga nantinya saat mereka berhasil menjadi seorang hakim, lawyer, jaksa, memiliki moral yang baik, tidak tergoda tanda kutip dengan hal-hal yang akan menjerumuskan yang bersangkutan ya. Jadi di tengah masyarakat juga kita harus menunjukkan karakter yang baik, ikut melakukan pendidikan baik di gereja dimanapun terlibat sebagai narasumber juga, salah satu sosialisasi untuk mengajarkan hal-hal yang baik, yang positif terkait dengan moral, etika, sopan santun di dalam masyarakat. Kalau kita bisa menghasilkan mulai dari rumah tangga, kalau di sekolah kan itu hanya membantu ya. Kita jangan terlalu berharap
di dalam pendidikan formal bagi anak-anak kita yang masih kecil di sekolah. Karena guru mempunyai keterbatasan waktu, ada jamnya, tapi yang sangat berperan peradaban ini dimulai dari keluarga. Sebagaimana Pak Gubernur selalu menyanyi, sudah lagu wajib dari Pak Gubernur, saya senang lagunya Rumah Kita. Jadi kita harus menjaga rumah kita, peradaban ini mulai dari keluarga. Bagaimana kita membangun tadi komunikasi yang baik di antara orang tua dan anak-anak. Sehingga terbangun suatu peradaban yang baik mulai dari keluarga, rumah kita harus jaga, kita harus pelihara. Yaitu apa? Itu tadi ada komunikasi dengan anak-anak kita tadi Ibu Yunita sudah menyampaikan juga, karena memang kami juga dalam komunikasi dalam keluarga. Walaupun karena suami kan sibuk, kebanyakan suami kalau ada anak-anak ada masalah, coba Mami lihat, selesaikan, dan kita selalu tahu persoalan anak-anak kita, sehingga kita tanya apa masalahnya, kita cari jalan keluar. Kalau juga berbicara dibangun budaya, jangan dia potong. Kali kan tuh orang nggak sabar, atau orang tua ada yang nggak sabar. Jadi kalau anak-anak mau mengeluarkan pendapat, ya itu dengar sampai kelar. Kita hargai pendapat mereka, kita dengar pendapat mereka. Ini suatu peradaban yang dibangun sehingga mereka juga terbiasa di luar nantinya. Di tengah masyarakat mereka belajar seperti apa yang dipraktekkan di keluarga. Ya. Jadi menurut saya sih seperti itu. Saya hanya melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam keluarga saya. Dan anak-anak itu harus dihargai juga. Menarik sekali. Dari apa yang Bu Mary sampaikan, berarti saya melihat bagaimana perempuan ini memiliki peran yang cukup dominan ya Bu, dibandingkan laki-laki. Dari Bu Mary sendiri, apakah setuju dengan statement ini? Sangat setuju, karena itu saya praktekkan dalam keluarga. Karena apa-apa selalu Mami, apa-apa. Saya rasa Ibu Yunita sama. Suami aja pulang, kalau nak lihat dia punya istri, mana Mami? Padahal kita ada di kamar mandi sudah dengar pura-pura pada dia. Begitu juga anak-anak. Kalau mereka pulang, pasti mana Mami? Udah orang cari. Jadi memang kita sangat berperan penting. Pendidikan mereka semua soal makanan apapun mereka sampai sudah menikah pun, karena anak saya kan 3 sudah dewasa semua Bu. Tapi Ibu kan masih karena saya menikah tahun ini sudah masuk 40 tahun Bu. Saya menikah usia 23 tahun. Masih muda, sambil sudah punya anak, saya sekolah sampai saya boleh meraih tingkat doktoral. Jadi ini peran kita, saya secara pribadi saya tidak tahu ya ibu-ibu yang lain, tapi saya rasa akan ada persamaan karena suami kita kan bekerja. Ya, jadi kita ini sangat dominan, di mana setiap anak ada ada kebutuhan. Nyak lari pada punya bapak, pasti dengan ibu. Perlu ini ibu, perlu ini ibu. Jadi keberhasilan anak sebenarnya itu karena ibu. Tapi kalau anak berhasil kan suami bapaknya kan punya nama. Sementara kalau anak gagal ya kita yang disalahkan, walaupun kita sudah totalitas di dalam keluarga mendidik anak kita. Bertumbuh kembang jadi anak yang baik, yang sudah mandiri. Anak itu saya kembali ke tadi, kalau anak-anak saya kan yang sulung dengan yang bungsu laki-laki sudah menikah. Jadi yang tua punya anak 1, saya punya cucu baru 1. Ini yang bungsu baru menikah tahun lalu, sudah mau ada tanda-tanda lagi. Sementara yang tengah kan belum menikah. Walaupun mereka sudah menikah, tetap saya pandang sebagai anak. Kalau mereka ada masalah, saya selalu katakan, pernah anak saya yang sulung itu yang sudah menikah, pernah dia tiba-tiba jatuh, kayak pingsan begitu. Aduh, hati saya, pokoknya, bingung, padahal sudah menikah. Jadi itu sosok ibu dalam keluarga. Sosok ibu itu anak-anaknya walaupun sudah menikah susah, sedangkan mereka sudah bekerja, kadang-kadang kita kalau ada berkat kita masih ngasih. Padahal mereka sudah bekerja. Cuma anak saya 1 yang di tengah, dia yang ngasih saya karena dia nurse practitioner di
California. Wow, luar biasa. Jadi kalau yang laki-laki ini karena ya pegawai di sini kan, jadi ya kadang-kadang Mami ini, apalagi cucu saya ngurus, saya yang biayai pendidikan. Tapi enggak merasa bahwa susah buat kita, tapi kita juga bekerja buat anak-anak kan. Betul. Semua buat anak-anak. Betul. Untuk apa sih? Jadi dominan memang peran ibu di dalam keluarga itu tadi. Dalam mendidik anak-anak kita memang luar biasa, karena memang saya rasakan sendiri. Kadang-kadang saya butuh suami, dia enggak ada. Akhirnya ya biasanya kan anak-anak kecil masih agak nakal-nakal kan Bu. Pernah saya punya anak pokoknya ada celaka-celaka kecil, saya bingung. Aduh, telepon suami, apalagi tahun berapa itu? Saya menikah 86. Susah karena dia aktivis dia sibuk, akhirnya saya harus tangani sendiri. Jadi kita harus dulu saya apa-apa semua saya yang kerjakan dalam keluarga. Bapak enggak tahu, yang penting Bapak punya gaji kasih. Saya ngatur. Kurang tidak cukup sama Bu, sama ya. Cukup tidak cukup kita harus bikin cukup. Dan yang mengatur semua di keluarga saya, kalau mau masuk di rumah apa semua itu saya yang ngatur, Bapak. Ya itulah dominannya perempuan sampai di urusan-urusan kecil semua kita yang buat, sehingga kita menjadi wanita yang mandiri. Saya dulu tergantung suami, tidak tahu antar mobil. Suatu saat kalau suami pergi jadi tergantung. Saya belajar mengendarai kendaraan, jadi saya jadi tidak tergantung. Walaupun dia punya nanti ada minusnya di sini. Suami kadang-kadang karena kita sudah jadi mandiri, ya kadang-kadang biar kita butuh kadang-kadang baking dulu. Walaupun ada hal-hal tertentu tanda kutip, kalau memang butuh sekali dia mesti dengar, suami harus dengar toh. Ya ini ya dominan kita. Wah, luar biasa. Semakin menarik perbincangan kita di siang hari ini. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Selamat pagi, Pak Agus. Iya, Suaminya Ibu Sri. betul. Selamat datang di Tukar Tempat, acara di mana siapa saja bisa tukar tempat dengan siapa saja. Kita bisa langsung masuk untuk merekam kegiatan sehari-hari Bapak dan Ibu. Sebentar. Ayo, langsung masuk aja, Mas. Terima kasih. Oke, ayo kita masuk. Nama saya Sri, saya istri Mas Agus. Saya. Kami kenal pas kuliah S1, dulu sekelas. Mas Agus ini laki-laki pertama yang saya sapa waktu di hari pertama kita kuliah. Dia lucu orangnya, romantis. Dulu. Kami berdua guru SD. Akhir-akhir ini kami sama-sama sibuk mengurus kelas daring. Tapi kesibukannya nggak sama, Mas, sepertinya. Kita sama-sama guru kan? Sama kan? Iya guru, tapi kalau di rumah, apa pekerjaannya sama? Maksudnya? Di rumah. Tarik tambang. Oh, ngepel, nyuci anak. Pekerjaan gampang. Kecil. Ya, Mas. Baiklah. Kalau Pak Agus menganggap semua pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang mudah, kecil, berarti Pak Agus tidak keberatan untuk tukar tempat dengan istri. Betul? Pasti. Siapa dia mandi? Nggak apa-apa. Iya. Sri, sabunnya yang mana ya? Sabunnya yang di botol kuning itu loh, Mas. Iya, sebentar sayang. Iya, udah. Cep. Pak Agus. Pak Agus belum bikin sarapan. Ceplok ini buat ibu ya. Ini lebih praktis. Gimana, Mas? Ya, lumayan. Bu Sri, bagaimana kesan hari pertama?
banget Mas. Saya jadi banyak waktu istirahat, jadi bisa napas juga. Menurut Bu Sri, kira-kira Pak Agus itu nyaman tidak melakukan tukar tempat dengan Ibu? Oh ya, yang pasti saya seneng ya ngelihat suami saya jadi banyak waktu sama Angga. Sebelumnya kan susah ya. Terus jadi bisa dekat mereka. Sudah, makasih ya Bu ya. Saya istirahat. Ya, Pak Agus. Bagaimana kesan hari pertama? Lumayan capek. Untung sebentar lagi saya bisa tidur. Kembali lagi bersama kami, masih dari ruang podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara, masih melanjutkan pembahasan terkait perempuan dalam mendidik, pemeran utama atau pelengkap. Saya ingin lanjut ke Ibu Yunita. Nah, kira-kira menurut Ibu Yunita sendiri, seberapa penting peran seorang ibu dalam membentuk karakter anak? Karena kan kita tahu bahwa ibu di organisasi terkecil dalam keluarga tentu memiliki peran yang sangat penting seperti yang kita sudah bahas tadi. Silakan Bu Yunita. Iya, tadi Bu Valen sudah menyampaikan sangat penting ya. Ya, betul. Dan Ibu Mary juga berulang kali tadi menyampaikan bagaimana perempuan seorang ibu itu begitu dominan perannya di dalam keluarga, apalagi dalam pembentukan karakter anak ya. Dan kalau Tuhan akhirnya menempatkan seorang anak di dalam rahim seorang ibu, bukan seorang ayah ya, tapi seorang ibu, karena memang dengan sengaja Tuhan tempatkan untuk melekatkan hati ibu terhadap anaknya, demikian hati anak terhadap ibunya ya. Sehingga pernah saya baca ada satu ungkapan yang mengatakan kemarahan seorang ibu lebih menenangkan daripada kemarahan seorang ayah ya. Karena sekalipun ibu itu marah atau mungkin ibu itu mendisiplinkan anaknya, tetap anaknya akan berbalik kepada ibunya. Maka sama seperti tadi cerita Ibu Mary ya, bagaimana anak-anak sekalipun sampai sudah menikah, hatinya tetap berpaut kepada ibunya. Dan karena kelekatan ini yang membuat seorang ibu itu akan lebih mudah membentuk karakter anak dibandingkan mungkin seorang ayah begitu ya. Sekalipun tetap peran ayah juga sangat dibutuhkan, karena kalau ayah tidak berperan maka biasanya ada terjadi disfungsi juga dalam kehidupan anak. Tetapi peran seorang ibu dalam membentuk karakter ini sangat-sangat penting sekali, karena waktu bersama dengan anak dimulai dari kandungan. Karena sebenarnya seorang ibu mendidik anak bukan nanti anak sudah dilahirkan, tetapi waktu anak itu bahkan sejak di dalam kandungan, ibu sudah mulai mengerjakan perannya sebagai seorang pendidik, ya. Dan ibu adalah guru pertama seorang anak, ya. Setuju. Dan ibu dialah yang pertama mengenalkan tentang dunia yang sesungguhnya kepada anak-anak. Jadi memang sangat berperan penting peran seorang ibu dalam pembentukan karakter anak. Menarik sekali Bu Yunita. Mungkin saya ingin dari Bu Mary dulu sekarang. Nah, ketika kita berbicara tentang peran dalam keluarga, tentu kita juga tidak bisa terlepas dari peran publik yang dilakukan. Apalagi Ibu Mary merupakan seorang akademisi, jadi kesibukannya juga tentu sangat padat ya Bu. Belum lagi agenda mungkin organisasi atau harus mendampingi Pak Wagub. Nah, kira-kira apakah Ibu pernah mengalami dilema antara peran publik yang Ibu lakukan dengan peran dalam keluarga? Silakan. Oh, ya baik, terima kasih. Menarik ini ya. Berdasarkan pengalaman saya aja ya, kalau sekarang kan mendampingi Pak Wagub, ya itu sama seperti saat ini. Saya ada tugas ujian, tapi ya saya izin, saya prioritaskan di sini. Tetap ada pilihan-pilihan mana yang penting yang kita prioritaskan, karena tetap kita yang penting di sini kita melakukan pelayanan publik. Dan yang lalu
saya pernah mengalami suatu dilema yang sangat luar biasa. Waktu itu saya sebagai dekan Fakultas Hukum di tahun 2008 sampai 2014. Kemudian anak saya yang kuliah S1 di Texas, Universitas Southern apa ya, saya lupa lagi, di Texas. Terus anak saya mau diwisuda, Bu. Jadi waktu akan diwisuda, karena ada tugas yang sangat penting yang harus saya lakukan sebagai sebagai dekan di Fakultas Hukum, ada banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Pada akhirnya saya mengabaikan. Padahal juga kan ini sangat penting bagi anak saya untuk saya hadir. Hingga saat ini dia selalu mengungkit-ungkit, "Mami, dulu waktu saya S1 kenapa ini boleh, ini tidak boleh, Mami tidak bisa apalah." Itulah sebabnya waktu dia wisuda S2 memang saya harus hadir. Bahkan saya berdoa kepada Tuhan supaya tidak ada halangan, tidak ada hambatan sehingga boleh menghadiri wisuda S2-nya di California. Ada Universitas Azusa University. Jadi ada hal-hal mana yang kita utamakan walaupun berat ya, karena bersamaan ini tugas yang sama penting dua-dua, tapi tetap harus ada memilih. Apalagi anak-anak dulu, karena saya sebagai dosen juga memberikan kuliah, kadang-kadang mau ambil raport kan, anak-anak kita. Sementara ada tugas lagi di fakultas. Nah, akhirnya minta tolong ada yang mengcover, minta keluarga, kakak atau adik. Yang pasti bagaimana kita menyelesaikan masalah jika ada hal-hal seperti itu terjadi. Mau diutamakan yang mana ya tergantung. Yang penting semua bisa berjalan dengan sangat baik. Jadi kadang memang walaupun ada yang diabaikan ya. Karena menyangkut pilihan juga. Pilihan. Mana yang kita mau utamakan. Saya ini ada acara ada berapa ini, tapi saya prioritaskan di sini. Wah, luar biasa. Jadi ini yang kadang-kadang terjadi, contoh-contoh kecil kan. Betul. Ya. Baik, nah saya ingin ke Ibu Yunita lagi. Sehari-hari setahu saya Ibu Yunita juga merupakan seorang pendidik secara profesional karena sebagai kepala sekolah juga ya Bu. Karena memang ternyata dua narasumber kita ini memang sangat lekat kaitannya dengan sektor pendidikan. Sebagai kepala sekolah di SMP Lentera Harapan Kota Tomohon ya Bu. Nah ini kan berarti Ibu harus menjalankan peran mendidik di sekolah dan juga mendidik anak sendiri di rumah. Nah kira-kira ada perbedaan, mungkin ada yang lebih challenging atau seperti apa Bu? Iya, kayaknya kalau ditanya lebih challenging, sebenarnya lebih challenging mendidik anak di rumah sih. Oh iya betul. Karena ya kalau saya sih mengalami secara profesional sebagai pendidik di sekolah, justru banyak menguatkan peran saya ketika mengerjakan peran sebagai ibu di rumah. Karena memang ketika akhirnya saya berhadapan dengan masalah anak-anak di sekolah, saya jadi banyak berefleksi diri. Ya. Karena akhirnya saya banyak menemukan ketika anak ini punya masalah dan paling banyak sumber penyebabnya biasanya tuh dari rumah. Nah, pada saat itu kesempatan saya banyak berefleksi seperti apa saya di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak saya. Jadi saya merasa sampai sekarang itu tidak pernah bertentangan. Tetapi justru peran yang saya kerjakan di sekolah sama seperti Ibu Mary, tentu memang ada bagian-bagian yang kita perlu prioritaskan, begitu ya. Karena memang kita akan berhadapan pada kondisi harus memilih. Betul. Ya, dan disinilah kita butuh memang hikmat Tuhan. Ya, mana yang harus kita prioritaskan, betul ya. Dan peran yang kita kerjakan di rumah itu sebenarnya tidak kalah penting. Maka biasanya saya Bu Mer kalau di rumah di 2-3 bulan tertentu di waktu yang sudah sangat sibuk, saya biasanya akan diskusi tanya ke anak saya. Biasanya kalau anak yang kecil kan akan berkata jujur ya. Mereka tidak akan berusaha menyenangkan hati orang tuanya tapi berkata jujur. Jadi saya biasanya bercakap-cakap waktu saya menyetir mobil ke sekolah antar mereka, saya bercakap di mobil, saya tanya, menurut kakak dan adik apakah mama sangat sibuk? Nah, ya sebenarnya saya ingin mereka mengevaluasi saya. Apakah saya cenderung sudah mengabaikan mereka? Berarti saya perlu
berefleksi Iya, begitu ya, menata kembali berbagai prioritas di dalam hidup saya, dan percakapan-percakapan itu menolong saya sebenarnya untuk tetap menjalankan peran saya baik di sekolah sebagai pendidik maupun mengerjakan peran sebagai seorang ibu di rumah. Luar biasa. Nah, menurut Ibu sendiri di era modern seperti saat ini, apakah kita harus setuju dengan statement bahwa perempuan ini dalam dunia pendidikan masih dianggap sebagai pelengkap? Wah, sangat tidak setuju ya Bu. Ya, karena kalau dikatakan pelengkap berarti yang utama sudah ada. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai studi kasus ya, anak ditinggalkan dulu dengan bapaknya di rumah. Ya, jangankan 1 minggu, 1 hari saja. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, saya juga mengalami ya. Jadi anak-anak itu, ya anak-anak saya akan selalu mengatakan lebih baik dengan mama di rumah, gitu ya. Sehingga sekalipun kita sebagai wanita bekerja, ya, ya ini bukan cuma sekadar memang menghidupi kehidupan keluarga, tetapi kan pekerjaan sekarang ya bagi perempuan adalah bagaimana perempuan itu juga turut memberikan sumbangsi, begitu ya, bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Dan ketika kemudian di rumah dia tetap mengerjakan perannya bukan sebagai pelengkap, tetapi justru tetap mengerjakan peran yang utama di dalam mendidik anak-anak. Jadi harus tidak setuju dengan statement tersebut ya Bu. Tidak setuju. Saya ingin ke Bu Mary lagi Bu. Nah, ketika kita melihat kondisi di Sulawesi Utara sendiri Bu, apakah Ibu Mary sendiri melihat adanya transformasi dalam cara pandang masyarakat pada umumnya terhadap perempuan dalam dunia pendidikan selama beberapa tahun terakhir ini? Saya rasa ada ya, karena dengan adanya kesetaraan gender, di mana tidak ada diskriminasi lagi antara seorang pria dan seorang perempuan, sehingga kita diberi peran, diberi ruang untuk berkreasi atau mengembangkan potensi diri. Itulah sebabnya salah satu program PKK memberdayakan para istri-istri, para wanita yang ada di masyarakat Sulawesi Utara dengan program-program supaya sebenarnya ada ibu-ibu yang tidak bekerja, dalam arti tidak berkarir, tidak ada karir di luar dari pemerintahan, hanya mengurus rumah tangga, tapi mereka sebenarnya memiliki talenta, tapi belum memberikan kesempatan. Nah, dengan transformasi ini banyak ibu-ibu sudah menyadari mereka mengembangkan talenta-talenta. Kita lihat ada UMKM yang muncul di Sulawesi Utara, perempuan berkembang apa di sana, atau perempuan-perempuan justru yang bekerja melahirkan sebagai leader juga di sana. Sebagai leader, pengusaha, entrepreneur, seperti Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita di Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Ani Yuli Stefanus ini sangat kreatif bahkan inovatif. Saya boleh katakan karena kebetulan saya juga kan mengajar di konsentrasi keahlian saya kan hak kekayaan intelektual. Jadi kadang-kadang kalau ngobrol dengan Ibu Ketua sangat nyambung sekali. Saya dari sisi hukumnya, Ibu dari ide kreativitasnya. Bagaimana sampah seperti sampah anggrek, bunga anggrek oleh Ibu dengan inovasinya bisa menghasilkan suatu bros yang menghasilkan uang kan itu. Bagaimana kalau ini istri gubernur, ibu gubernur ini luar biasa karena dia mempunyai jiwa entrepreneur, wirausaha. Nah, bagaimana ini harus kita berikan juga kepada perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Utara. Tinggal kita membuka, melakukan pelatihan atau pengembangan bagi para perempuan ini. Mereka banyak juga wanita atau perempuan yang sudah memahami, ya. Apalagi dengan adanya internet, banyak belajar di sana kan kreatif sekali kan orang-orang. Kalau kita lihat di Facebook, reelnya semua itu kreativitas seseorang, buat konten-konten yang menghasilkan uang. Jadi sebenarnya ini yang harus, dan sudah lihat saya lah, karena banyak kita lihat perempuan-perempuan bikin konten, berarti sudah jadi konten kreator. Jadi
mereka sudah paham. Nah, tadi itu kembali ke tadi anggrek itu yang menghasilkan uang. Jadi kita banyak perempuan-perempuan, bahkan ibu ketua tim penggerak PKK lagi sekarang meneliti serat nanas. Yang kalau daun nanas kan sudah jadi sampah, jadi akan membuat tenun, kain tenun dari serat nanas. Memang sangat luar biasa. Dan saya melihat sepanjang ada peluang, wanita-wanita yang ada di Sulut, perempuan-perempuan yang di Sulut sudah cukup kreatif juga di dalam memberdayakan diri mereka yang semuanya bernilai ekonomi, hasil-hasil kreativitas mereka yang pada akhirnya bisa menopang keluarga, menopang suami. Jadi suami kan walaupun tidak semua ya, ada kan masalah-masalah keluarga KDRT terjadi karena istri tidak bekerja. Tapi ada perempuan-perempuan yang pinter, dia bisa melihat apa yang dia bisa buat sehingga pada akhirnya dia bisa menghasilkan juga. Seperti suami harus jadi ASN kan, tidak harus bekerja sebagai pegawai negeri atau apapun, tapi dengan kreativitas perempuan melihat perkembangan teknologi yang sangat maju, maka perempuan kita lihat melalui YouTube, melalui Facebook, sosial media Facebook yang ada, banyak perempuan-perempuan di Sulawesi Utara yang sudah mempraktekkan untuk menghasilkan uang. Bahkan kali saya lihat ada yang itu anak Abel, lucu-lucu tuh, dia mama itu. Jadi ini mereka sudah tahu bagaimana bisa transformasi mentransformasi kemajuan-kemajuan yang ada khususnya bagi perempuan di Sulawesi Utara. Ya, menarik sekali. Kalau tadi Ibu Mary melihat dari kacamata sebagai seorang sekretaris di DPPKK Provinsi Sulawesi Utara juga ya Bu. Nah, kalau Ibu Yunita sendiri bagaimana Ibu melihat peran organisasi perempuan seperti Dharma Wanita Persatuan dalam memperkuat pendidikan, khususnya untuk Balai Guru Penggerak sendiri karena merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga ya Bu. Jadi memang sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Silakan. Iya, baik. Salah satu bidang di dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan itu adalah bidang pendidikan, ya. Dan kalau ada bidang pendidikan ini berarti punya satu maksud, ya. Maksudnya adalah bahwa Dharma Wanita harus turut serta di dalam membangun dunia pendidikan di negara kita. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tujuan dan cita-cita nasional dari negara kita. Maka Dharma Wanita juga mengambil bagian dan peran di dalamnya. Dan secara khusus untuk DWP Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara, kita sudah terlibat memang, sekalipun kita jumlahnya kecil, tetapi sekalipun kecil kita tetap dapat berbuat sesuatu. Betul ya Ibu Mary? Tetap berdampak. Tetap berdampak ya. Kita tetap berdampak sekalipun jumlah kita kecil. Dan tahun lalu kita sudah mulai ya menginisiasi dengan bagaimana terus membangun guru-guru perempuan, ya. Kita melaksanakan juga seminar-seminar begitu ya, dan harapannya adalah memang Dharma Wanita Persatuan Balai Guru Penggerak Sulawesi Utara dapat memberikan dampak secara nyata, juga aktif begitu ya, berkontribusi untuk mendukung agar lembaga ini Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara dapat mengerjakan amanat yang dipercayakan oleh pemerintah. Wah, luar biasa. Semakin menarik apa yang kita bahas di siang hari ini. Namun kita harus jeda kembali. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Pak Agus, ini Angga kenapa Pak? Iya, dia nangis non-stop Mas. Udah 3 jam ini. Ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Bentar lagi 5 menit soalnya mau ngajar. Halo, Pak Agus belum belanja sayur loh untuk makan siang. Sayur. Bayar, stop. Pak, benar Pak. Sayur. Sayur sop. Iya. Kantong Pak. Aduh, Pak, cepet Pak. Kangkung, bayam, apa aja deh Pak.
Bu, Sri, ini. Pak Agus. Jangan sekarang Mas, taruh di pojokan aja, nanti sore saya Senin, Pak. Saya tahu kenapa. Kalau hari Senin, biasanya Ibu Sri selalu mencuci baju sebelum mulai mengajar. Enggak, udah pop Mas, tolong. Pak Agus, ini cuciannya Pak Agus. Anak-anak sebentar ya. Pak Agus. Pak Agus. Ini cuciannya Pak Agus. Silakan dicuci Pak Agus. Aku nggak bisa. Ayo Pak. Saya Suka aja. Loh, kalau Ibu Sri membantu mengganti popok, berarti tukar tempat batal. Saya batalin tukar tempat. Mas setuju? Pak Agus, kenapa Pak Agus setuju untuk membatalkan tukar tempat? Gini Mas, istri saya melakukan pekerjaan rumah tangga terlihat gampang. Tapi tidak gampang saya menggampangkannya. Maksud saya sedih. Pak Agus sedih, kenapa Pak? Karena berat Mas. Selama ini kamu sendirian mengerjakan semuanya, Sri. Aku nggak pernah bantu atau ngucapin terima kasih. Mungkin Pak Agus mau tukar tempat lagi untuk mengucapkan terima kasih selamanya mungkin Pak. Enggak Mas, terima kasih. Tapi mulai sekarang saya mau mulai membantu pekerjaan rumah tangga. Apa sebutannya 50-50 ya. Terima kasih Sri. Kamu hebat. Makasih Mas. Kamu juga hebat. Kembali bersama saya Valentin Sumual, masih dari Ruang Podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Kita masih membahas terkait perempuan dalam mendidik, pemeran utama atau pelengkap. Saya lanjut ingin bertanya ke Ibu Mary. Nah, kita tahu bersama Bu bahwa literasi merupakan salah satu yang menjadi concern juga, baik itu di pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga pemerintah daerah tentunya. Nah, kita melihat bahwa tentu peran dari komunitas perempuan pasti memiliki andil dalam mendorong literasi bagi anak-anak di daerah. Menurut Bu Mary sendiri terkait hal ini? Baik, terima kasih ya. Memang peran perempuan dalam mendorong literasi ya bagi anak-anak di dunia pendidikan ini sangat-sangat penting. Karena kita mengambil contoh dari Ibu kita Kartini, R.A. Kartini, bagaimana melalui surat menyurat dengan teman-temannya di Belanda ya, menghasilkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itulah sebabnya para guru memegang peranan yang sangat penting di sekolah-sekolah. Apalagi guru-guru perempuan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara menulis puisi. Menurut saya juga bagusnya ada lomba-lomba sih yang dibuat, diperkarsai oleh komunitas perempuan ini untuk melakukan lomba-lomba literasi supaya mendorong, menciptakan anak-anak untuk membaca, menulis. Karena saya juga pernah baca buku ya, karena saya waktu anak-anak saya sering makan kacang oleh mama saya selalu hobi makan kacang. Ternyata kacang ini memiliki zat yang luar biasa membuat anak jadi pintar. Saya tidak mengatakan bahwa saya pintar-pintar amat, tapi saya juga katakan kepada teman-teman kalau saya ini sekolah bukan sekolah bodoh. Jadi artinya sekolah, jadi ada sekolah belajar. Betul ya toh. Nah, itulah sebabnya dengan literasi ini kita sebagai perempuan-perempuan sebaiknya membudayakan itu kepada sebagai bentuk
pendidikan ya kepada anak-anak muda agar supaya lebih tertarik. Karena sekarang kan sudah ada pengaruh internet. Walaupun kita tidak sangkal juga pengaruh di internet itu ada plusnya, ada minusnya ya kan. Artinya banyak juga pelajaran-pelajaran yang ditimba dari situ. Kalau dulu saya hobi membaca, baca komik-komik, atau cerpen-cerpen, baca novel-novel Barbara Cartland. Aduh, menarik sekali. Itu membangun imajinasi kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang cerdas karena membiasakan diri untuk membaca. Jadi bahkan saya coba-coba waktu SMA, saya coba-coba ikut lomba cuma di antar kelas, lumayan dapat peringkat. Cuma menulis cerpen. Ada keinginan dulu suka jadi penulis cerpen, tapi ternyata bukan di situ. Tuhan membawa saya bukan di situ. Jadi saya juga itu membaca itu memang sangat penting. Walaupun anak-anak sekarang kita tahu mereka lebih suka nonton langsung di handphone, toh. Jadi malas untuk membaca. Saya rasa ke depan mungkin peran-peran perempuan mungkin dari kami juga PKK akan melihat program mana yang terkait supaya ada lomba yang melibatkan anak-anak sekolah terkait literasi ini. Suka membaca, menulis, membaca puisi, mengarang lagu, itu kan semua bentuk literasi bagi anak-anak kita. Jadi memang sangat-sangat penting. Tadi Ibu katakan bagaimana di era digital teknologi juga membawa pengaruh yang begitu besar ya Bu. Nah terkait pemanfaatan teknologi ini sendiri tidak bisa dipungkiri memang kadang bisa menjadi bumerang juga ya Bu. Jadi efeknya bisa menjadi efek negatif, bisa juga menjadi efek yang positif. Nah, kira-kira peran sebagai seorang ibu bagaimana dalam keluarga menyikapi hal ini? Baik, terima kasih ya. Karena anak-anak saya kan tadi saya katakan sudah dewasa ya, sudah berkeluarga. Jadi mereka tentu sudah mengerti, memahami. Yang menjadi tanggung jawab sekarang saya terkait dengan peran ini dalam keluarga itu cucu saya. Memang anak-anak saya sebaiknya memang kalau dari kecil dibatasi menggunakan handphone karena akan berpengaruh bagi kesehatan juga. Sementara di sisi lain juga perlu anak-anak kita, karena anak-anak ada yang jadi pintar bahasa Inggris karena melalui nonton-nonton YouTube, film-film bahasa Inggris. Salah satu membantu anak-anak kita itu di situ. Jadi kemajuan teknologi kita tidak boleh lihat dari sisi negatifnya saja, tapi ada positifnya. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua mengkontrol, mengawasi bagaimana anak-anak kita, cucu kita dalam pemanfaatan teknologi melalui handphone atau laptop yang ada. Kita kontrol, kita lihat konten-konten yang dibuat, dikasih pengertian. Kan anak-anak kecil pun harus diberikan pelajaran seksual, ya sudah diajarkan sejak dini ya supaya mereka sudah paham kan dalam keluarga. Karena saya juga sering melihat, membuka, saya rasa sama ya, kita semua membuka Facebook, ada reel-reel yang muncul film-film porno, ada video-video porno kan. Nah ini bahaya kan bagi anak-anak kita. Nah katanya ada bisa dikunci juga, ya bisa. Tapi khusus cucu saya juga, saya selalu kontrol, bilang kalau jangan terlalu lama di handphone. Kemudian saya lihat dia buka apa, dia bermain apa. Kalau games kan ya sama dengan membuat lagi mereka lebih pintar lah, artinya melatih kan otak, ada cara-caranya lebih terampil. Tapi di sisi lain itu kontrol penting sekali. Saya bilang kalau terlalu lama, oma mau ambil nih handphone. Ada periksa apa dia lihat, dan terbuka saya. Awas adek, di situ ada porno-porno. Awas adek buka itu. Kalau oma dapat tahu, oma ambil tuh handphone. Jadi harus dikontrol, lihat-lihat supaya mereka tidak terjerumus dengan video-video porno yang akan mempengaruhi kehidupan mereka nantinya menjadi, misalnya masih anak-anak sudah kan banyak anak-anak sekarang terjerumus dengan seks bebas. Bahkan di Kota Manado saya tahu ada penelitiannya, sudah ada anak-anak muda dengan seks bebas. Pengaruhnya itu salah satu ini kan dari film-film video porno. Nah itulah sebabnya anak-anak kita sambil ajarkan agama, ini yang sangat penting. Cucu saya selalu saya
masih dari musik kecil dia, saya ajarkan untuk baca Alkitab karena saya juga baca Alkitab tiap hari. Saya bilang baca Alkitab tiap hari. Jadi kali masih dia baca Alkitab masih. Jadi itu pendidikan agama juga sangat penting, moral supaya mereka tahu, mereka sendiri sudah mengerti, mereka paham bahwa ini tidak baik. Jadi untuk ditonton. Jadi harus ada pembelajaran, pendidikan bagi anak-anak kita. Dengan mengontrol penggunaan maksudnya internet ini, iya kita harus kontrol, itu penting karena kita di era sekarang kita tidak boleh mengingkari apalagi di era globalisasi tidak ada kita menutup bahwa tidak boleh sementara nanti kita akan ketinggalan. Indonesia kan sudah ikut dalam World Trade Organization, jadi harus globalisasi itu kita harus menerima semuanya, tinggal bagaimana kita membatasi itu, yaitu yang pertama paling pokok adalah pelajaran agama moral. Sehingga ada rasa takut akan Tuhan dan peran yang sangat penting juga doa-doa kita orang tua. Ini yang sangat penting karena saya kalau kesaksian tentang doa banyak sekali. Kadang-kadang doa kita menunggu lama untuk dijawab, tapi kadang-kadang hal-hal kecil yang seperti itu mendoakan anak kita supaya begini begitu langsung dijawab oleh Tuhan. Sambil kita menanamkan itu kepada anak cucu kita hal-hal yang baik dan terus menghindar dari hal-hal yang negatif. Dan juga saya sering katakan bagaimana bahayanya terlalu lama di handphone, bisa mempengaruhi otak, bisa mendapat kanker otak dan sebagainya. Jadi itu yang selalu saya tanam kepada anak-anak saya, sambil kontrol menanamkan pelajaran-pelajaran bagaimana menggunakan internet. Jadi nilai agama dan moral memang sangat penting juga ya Bu. Selain juga tentunya kontrol dari orang tua. Nah, saya kembali ke Ibu Yunita terkait literasi. Tadi kita sudah sempat menyinggung terkait literasi. Kadang kala kita melihat kualitas pendidikan di daerah terpencil atau daerah 3D mungkin tidak sama baiknya dengan yang ada di perkotaan. Nah, dari Ibu Yunita sendiri, apakah Ibu setuju dengan statement ini dan ketika kita melihat kesenjangan atau gap ini, apakah ini juga turut mempengaruhi perkembangan literasi di daerah menurut Ibu Yunita sendiri? Iya, jadi menarik sekali ini kalau bicara tentang literasi begitu ya, karena memang negara kita sekarang sedang berusaha gencar-gencarnya untuk meningkatkan literasi dari anak-anak kita. Tetapi saya pikir saya bukan cuma anak-anak ya, literasi orang dewasa juga perlu ya. Orang dewasa juga karena sangat banyak akhirnya yang termakan berita hoax karena sebenarnya tidak punya kecakapan literasi begitu ya. Jadi kalau di daerah-daerah yang terbatas aksesnya, saya pikir memang tetap itu ada pengaruhnya ya. Karena misalnya dari segi sumber belajar, sumber belajar pasti di daerah-daerah yang terpencil itu memang pastinya lebih terbatas dibandingkan di daerah perkotaan. Lalu kemudian bagi para pendidik mungkin ya, secara khusus yang terus gencar mengajarkan literasi, tetap juga ada dampaknya karena memang mereka juga artinya kesempatan-kesempatan untuk melakukan terlibat pelatihan-pelatihan misalnya mungkin juga akan lebih kurang dibandingkan yang ada di perkotaan. Tetapi saya tidak melihat bahwa kemudian situasi ini membuat kita jadi pesimis begitu ya. Karena saya pikir setiap kita yang punya kerinduan besar kemudian membangun dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa, maka kita tidak bisa berhenti ketika melihat di sekitar kita ada kesulitan ya. Karena saya pun banyak mendengar kisah bagaimana para pendidik yang bagi saya itu inspiratif ya. Bahkan sampai ada yang turun gunung begitu ya untuk kemudian mencari sumber belajarnya dan seminggu sekali dia berjuang bagaimana memberi pembelajaran berharga bagi setiap guru dan para siswa, sehingga memang betul ada keterbatasan, tetapi itu bukan halangan kemudian literasi akan berkembang harusnya di Indonesia. Dan tadi bersyukur kalau Ibu Sekretaris Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara tadi sudah memunculkan ada ide nih lomba literasi begitu ya. Menarik sekali. Jadi lomba literasi ini juga semoga bisa menggiatkan para pendidik
anak didik begitu, untuk melihat bahwa ternyata betul literasi itu sangat penting begitu ya. Dan mungkin tadi sekadar menambahkan tentang masalah gadget ya, tadi Ibu sudah sampaikan. Jadi anak-anak sekarang memang tidak bisa kita langsung ambil sepenuhnya internet itu dari kehidupan mereka. Nah, jadi ada istilah itu yang dikatakan itu seperti mengambil air dari kolam ikan. Nah, karena kolam ikan itu memang habitatnya di air. Ya, jadi kalau mengambil itu sama seperti mengambil ikan dari dalam air. Tetapi memang kita tetap perlu membatasi, ya, karena kita tahu sekali teknologi ini adalah berkat dari Tuhan, tetapi di lain pihak ini dapat juga memberi dampak yang buruk jika kemudian anak-anak kita tidak dilatih bagaimana cara menggunakan teknologi dengan tepat. Ya. Dan teknologi ini juga sebenarnya dapat digunakan untuk mengembangkan literasi. Ya, maka sebenarnya berharap makin banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi artinya yang dimunculkan juga oleh pemerintah. Nah, berarti Dharma Wanita juga bisa ya mengambil peran ya Bu. Artinya ada aplikasi-aplikasi yang kemudian meningkatkan literasi anak. Karena anak-anak kan banyak kemudian menggunakan gadget. Maka kita arahkan kemauan mereka menggunakan gadget itu untuk meningkatkan literasi mereka. Dan saya pikir kalau literasi kita terus berkembang, nah ini pasti akan membuat negara kita makin maju ya. Dan sebenarnya ada keprihatinan kalau mungkin kita pergi ke luar negeri, di setiap distrik, desa begitu, itu biasanya ada perpustakaan ya. Ibu Mary sering pasti ya ke sana ya. Saya baru sekali Bu keluar, tapi waktu saya lihat luar biasa ya di sana. Perpustakaan mengakomodir kebutuhan minat baca dari warga masyarakat begitu ya. Dan sebenarnya kalau kita ingin membangun literasi, maka kita perlu menguatkan pusat-pusat belajar dari anak didik, dan mereka merasa nyaman ketika berada di tempat itu, dan itu makin menimbulkan sekali lagi minat mereka untuk membaca. Dan itu pasti akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kita. Tadi boleh ada tambahan tadi, memang betul anak-anak itu kalau di luar negeri, karena saya harus lihat sendiri Amerika, bahwa mereka tidak punya buku di rumah, jadi diarahkan guru-guru ke perpustakaan. Itulah sebabnya perpustakaan sana lengkap. Jadi ada kan seperti kita anak-anak belajar di rumah, apa semua di sana tidak, mereka disediakan semua fasilitasi ya Bu, perpustakaan. Luar biasa. Nah, tadi Ibu Yunita sempat menyinggung terkait Dharma Wanita Persatuan. Jadi berarti peran DWP juga bisa ada ya, Bu. Nah, apa kira-kira yang menjadi harapan Bu Yunita ke depan terkait peran organisasi perempuan dan juga seperti dalam hal ini Dharma Wanita Persatuan terkait hal ini? Mungkin saya bicara khusus untuk Dharma Wanita Balai Guru Penggerak ya Bu Valen. Kalau Ibu Mary bicara lebih luas lagi ya. Lingkup provinsi ya. Ya, dipercayakan sesuai kemampuan ya Bu. Sesuai skupnya. Iya, betul. Jadi saya sebenarnya punya mimpi ya Bu Valen. Saya punya mimpi, saya sampaikan ke suami. Saya bermimpi di BGP ini itu ada taman bermain tapi taman bacaan juga. Ya, saya sudah memikirkan bahkan tempatnya begitu ya. Saya membayangkan bahwa anak-anak yang ada di sekitar sini itu tidak perlu jauh-jauh ya untuk mencari sumber belajarnya. Tapi saya merindukan bahwa Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara menjadi pusat pembelajaran dari anak-anak yang ada di sekitar. Ya, kalaupun dari jauh datang, monggo begitu ya. Tetapi terutama untuk anak-anak di sekitar kita perlu jangkau begitu ya. Jadi menjadi tempat bermain, karena biasanya untuk memunculkan minat belajar anak kita tetap butuh usaha kecil. Ya, apalagi kalau di rumah orang tuanya tidak biasa mengajarkan anak membaca, maka itu biasanya butuh usaha. Maka kita harus ada upaya ya, seperti memancing lah ya anak-anak untuk datang, lalu kemudian kita bawa ke sumber belajar dan membiarkan mereka menikmati dunia ini melalui buku sebagai jendela dunia. Karena waktu mereka akhirnya membaca buku, saya percaya anak-anak itu akan banyak terpesona melihat, wah betapa kayanya ya pengetahuan itu. Dan saya sekalipun belum pernah pergi ke Swiss, belum pernah pergi ke Jepang, sudah bisa membayangkan. Belum pernah pergi ke Korea, ya Ibu Wagu kita tadi cerita mau pergi ya. Jadi
Tapi mereka sudah tahu begitu kondisi di sana seperti apa, dan itu akan menolong mereka lebih mudah beradaptasi begitu dengan lingkungan di luar sana karena mereka sudah punya pengetahuan awal. Jadi saya punya mimpi seperti itu, tetapi ada mimpi juga yang lain ya. Mimpi yang lain saya berharap memang menguatkan kehidupan keluarga di Balai Guru Penggerak ini ya. Betul. Karena tadi perubahan suatu bangsa itu dimulai dengan perubahan satu keluarga. Jadi kalau tadi Ibu Mary sampaikan, peradaban suatu bangsa itu dimulai dari keluarga begitu yang terkecil. Maka demikian juga perubahan bangsa kita, perubahan yang besar itu harus dimulai dari keluarga. Maka kalau keluarga-keluarga di BGP ini kuat, ya berarti peranan ibu-ibu juga kuat ya. Mendukung, kemudian mengerjakan perannya dengan maksimal, maka saya percaya akan terjadi banyak perubahan besar begitu. Luar biasa. Sangat menarik apa yang kita perbincangkan di siang hari ini. Namun karena memang kita dibatasi oleh waktu juga ya Bu. Jadi mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin mungkin meminta closing statement dari kedua narasumber kita, Ibu Mary dulu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kartini ya, saya ingin kembali memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan yang ada khususnya di Sulawesi Utara. Ya. Walaupun kita tahu bahwa banyak perempuan-perempuan yang sudah berkarir, tapi masih ada juga perempuan-perempuan yang kita tahu masih full sebagai ibu rumah tangga, dan terkadang ada terjadi KDRT di sana. Nah itulah sebabnya marilah kita sebagai perempuan-perempuan terus memberdayakan diri, belajar untuk maju agar supaya bisa menjadi di samping memiliki peran di dalam keluarga, menunjukkan kepada suami juga bahwa kita juga mampu berperan di tengah masyarakat. Jadi ini yang sangat penting. Pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, informal juga. Belajar dari sekitar kita itu merupakan suatu pendidikan bagi kita kaum perempuan. Luar biasa sekali Ibu Mary. Dari Ibu Yunita sendiri, silakan Bu. Iya, mungkin saya mengutip ada perkataan dari Ibu R.A. Kartini ya. Ibu R.A. Kartini mengatakan karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Nah, Ibu ingin menyampaikan, Ibu R.A. Kartini ingin menyampaikan lewat ungkapan ini bahwa ketika ada pengorbanan, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang berdampak atau bernilai. Ya. Maka saya pikir perempuan tidak hanya di masa dulu R.A. Kartini berjuang, atau Ibu Walanda Maramis berjuang demi emansipasi wanita, dan itu bisa kita kecap sekarang, tetapi perempuan juga hingga saat ini harus tetap berjuang, begitu ya, berkorban untuk kemudian memberikan hasil yang bernilai dan berdampak. Paling terkecil dalam lingkup keluarga, tetapi dampak paling besar bagi bangsa dan negara kita ya, sehingga kemudian tercipta juga generasi emas ya 2045 ya, seperti yang diharapkan. Kita kemudian juga akan memberi pengaruh secara luas kepada dunia internasional. Wah, luar biasa, banyak sekali insight dan refleksi juga ya melalui perbincangan, melalui dialog kita siang hari ini, tentunya bersama Ibu Mary dan Ibu Yunita. Dari perbincangan kita siang hari ini kita bisa melihat bahwa perempuan bukan hanya sekedar pelengkap ya Bu, tetapi dalam proses mendidik perempuan merupakan penggerak nilai, penentu arah, dan juga tidak bisa dipandang sebelah mata tentunya. Terima kasih sekali mewakili pimpinan kepada Ibu Mary dan juga Ibu Yunita yang sudah meluangkan waktu di tengah padatnya aktivitas, di tengah kesibukan tentunya, baik Ibu Mary maupun Ibu Yunita yang sudah berbagi melalui podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami dan bagi saya bisa berdialog dengan ibu-ibu hebat di siang hari ini. Semoga
Semoga diskusi kita siang hari ini bisa membawa manfaat dan menginspirasi Bapak Ibu dan juga perempuan-perempuan, anak-anak semua yang menonton, menyaksikan melalui kanal YouTube Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Kalau tadi sudah saya buka dengan pantun, saya akan tutup juga dengan pantun. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya lembut, mekar bersemi. Perempuan mendidik bukan cadangan, melainkan pelita menerangi bumi. Selamat siang, terima kasih. Saya Valentin Sumual pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang, sampai jumpa pada podcast selanjutnya.